Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman operator semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat jasmani dan rohaninya. Pada siang kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah seorang teman kami yang menanyakan, Bang, bagaimana cara mendapatkan NUPTK? Oke, untuk menjawabnya, pertama kami bikin dulu lah catatannya biar mudah diingat ya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan NUPTK? Oke, kami jawab. Pertama, syarat yang wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah wajib terdaftar di Dapodik. Karena untuk pengajuan NUPTK nantinya akan muncul di situs Perpal PTK, harus terdaftar di Dapodik. Oke. Yang kedua, kalaupun sudah terdaftar di Dapodik, minimal mengajar itu adalah 2 tahun berturut-turut. Oke. Setelah terdaftar di Dapodik, mengajar atau terdata di Dapodik selama 2 tahun, kemudian muncul pertanyaan, siapa saja yang bisa mengajukan untuk mendapatkan NUPTK? Apakah hanya guru? Ya bukan. Yang bisa mengajukan NUPTK adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa saja itu? Pendidik jelas adalah guru. Tenaga kependidikan ya seperti tenaga administrasi, kemudian tenaga pustakawan, itu bisa untuk mengajukan NUPTK. Jadi kalau pertanyaan siapa saja yang bisa mengajukan NUPTK, yang pertama jelas adalah guru atau pendidik. Yang kedua adalah tenaga kependidikan, contohnya tenaga administrasi sekolah atau tenaga pustakawan atau tenaga labor, bisa untuk mengajukan untuk mendapatkan NUPTK. Ini namanya tenaga kependidikan. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan bisa diajukan kalau memenuhi syarat, yaitu wajib S1. Guru wajib S1, tenaga administrasi juga harus S1 ya. Oke, itu 3. Kemudian masuk lagi yang keempatnya adalah yang keempat mengupload dokumen di situs Perpal PTK. Apa saja dokumennya? Yang pertama, dokumen yang diminta adalah pertama SK pengangkatan dan SK penugasan 2 tahun minimalnya. Oke. Kemudian untuk SK akan dijelaskan terlebih dahulu. Untuk SK pengangkatan itu dibagi lagi. Kalau sekolahnya sekolah swasta, SK pengangkatan itu dikeluarkan oleh yayasan. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang bernaung di sekolah negeri, itu SK pengangkatannya sekolah negeri, untuk sekolah negeri SK pengangkatan oleh kepala dinas kabupaten atau bupati minimal. Oke.
Kemudian masih mengupload dokumen di situs PTK. Pertama SK pengangkatan dan SK penugasan. Kemudian yang kedua KTP asli. Kemudian ketiga ijazah SD sampai terakhir itu minimal S1. Kalau pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan NUPTK, yang pertama wajib terdaftar di Dapodik, minimal mengajar dan terdaftar di Dapodik 2 tahun. Kemudian siapa saja yang bisa mengajukan NUPTK, yang guru, kemudian tenaga administrasi atau tenaga pendidikan, dan minimal wajib S1. Kemudian mengupload dokumen di situs Perpal PTK, yaitu SK pengangkatan untuk sekolah swasta yang mengangkatnya adalah yayasan, untuk negeri minimal SK dari bupati atau kepala dinas pendidikan. Kemudian dokumen lain seperti KTP wajib asli, ijazah ini wajib asli juga ya, asli. Oke, kita langsung buka dulu situs Perpalnya. Kita buka situs Perpal PTK. Nah, ini dia situsnya. Kita login dulu di situs Perpal PTK. Perpal PTK. Jaringannya kurang bagus ya. Sebentar. Si loading kayaknya. Oke. Kemudian login dengan akun Dapodik. Oh ya, jadi yang bisa mengajukan atau mengupload dokumen itu adalah operator sekolah, karena loginnya menggunakan login operator sekolah. Oke, sekarang kita sudah berada di beranda Perpal PTK. Kemudian kita lihat di bagian Perpal PTK ini. Kita masuk, kita pilih pengajuan NUPTK. Di sini kami akan memblur karena ini data, menurut saya data pribadi yang ya harus ada sensornya gitu ya. Nah, ini di bagian pengajuan NUPTK terdaftar daftar calon NUPTK. Nah, guru yang belum memiliki NUPTK dan terdaftar di Dapodik nantinya akan muncul di daftar calon NUPTK. Kita contohkan satu atas nama inilah Rizka Andriani. Oke, kita contohkan atas nama Rizka Andriani. Kita scroll ke bawah dulu, silakan klik ajukan NUPTK. Ajukan NUPTK. Nah, ini akan muncul laman untuk mengupload dokumen tadi, seperti persyaratan yang nomor 4. Nah, ini dia yang harus kita upload. Itu pertama SK pengangkatan dan penugasan, ini minimal 2 tahun. Silakan teman-teman scan SK pengangkatan dan SK penugasan, jadikan satu file, maksimal filenya adalah 2 MB. Oke, jadikan bentuk file PDF. SK pengangkatan 2 tahun berturut-turut dan SK penugasan 2 tahun berturut-turut digabung menjadi satu file dalam bentuk file PDF. Maksimal ukurannya yaitu 2 MB. Kemudian silakan teman-teman setelah SK pengangkatan dan penugasan dipilih, teman-teman upload. Kemudian silakan teman-teman scan KTP wajib asli, setelah scan dan ubah ke bentuk PDF, maksimal ukurannya 1 MB. Kemudian setelah itu sudah selesai untuk KTP, silakan teman-teman scan ijazah SD, karena ijazah SD biasanya itu ada 2 sisi, sisi depan dan sisi belakang. Silakan di scan keduanya, kemudian digabungkan lagi menjadi satu file, maksimalnya adalah 1 MB. Silakan upload di sini di bagian ijazah SD. Begitupun untuk SMP. Kalau misalnya ijazah timbal balik, biasanya lembar pertama tuh lembar informasi, bagian informasi atau data. Lembar kedua tuh biasanya lembar nilai. Silakan di scan keduanya, gabungkan lagi menjadi file PDF, diupload di bagian SMP.
Begitu juga untuk SMA sama. Kemudian begitu juga untuk S1 atau D4. Silakan teman-teman scan, kemudian ubah ke PDF maksimal 1 MB. Setelah semua diupload, kemudian silakan teman-teman klik ajukan di sini. Dan nanti setelah teman-teman klik ajukan, data PTK tersebut akan berpindah dari sebelumnya berada di pengajuan NUPTK. Nanti setelah teman-teman klik ajukan, nanti akan hilang di daftar PTK, tetapi akan muncul di status pengajuan NUPTK, akan muncul di sini. Nah, ini dia status pengajuan NUPTK. Jadi akan terlihat siapa saja yang sudah kita ajukan untuk mendapatkan NUPTK. Nah, di sini contohnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada status. Kebetulan ada 1, 2, 3, 4 orang guru dan tenaga administrasi yang sudah terbit NUPTK-nya. Oke, sebelumnya kami jelaskan masalah status ya. Untuk status itu terdiri dari beberapa proses biar lebih jelas. Kemudian status kita bikin judulnya status pengajuan NUPTK. Oke, yang pertama adalah kita mengupload dokumen yang diminta. Yang pasti tadi yaitu dokumennya SK pengelatan, kemudian KTP asli, ijazah SD sampai S1. Itu harus asli. Kemudian setelah kita upload, nantinya akan diperpal oleh dinas. Nah, nanti akan dicek oleh dinas apakah sesuai dokumen yang kita upload. Jika sesuai dan disetujuinya, maka lanjut lagi akan diperpal oleh LPMP. Oke, jika disetujui oleh LPMP, maka akan diproses untuk penerbitan NUPTK. Jika disetujui, maka NUPTK akan terbit. Nah, terbit. Lumayan panjang ya prosesnya. Pengalaman kami, kebetulan kami itu terbit NUPTK-nya kalau nggak salah 2019. Kami ajukan untuk pengajuan mendapatkan NUPTK itu dari 2017 kalau nggak salah. Baru terbit NUPTK-nya 2019. Kemarin kami coba salah satu guru kami ajukan di bulan 1, di bulan 4 alhamdulillah NUPTK-nya sudah terbit ya. Oke teman-teman, demikian proses untuk mendapatkan NUPTK. Aduh, lumayan panjang ya tutorial hari ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan coret-coret di kolom komentar. Nanti akan kami bikin videonya dan akan kami upload. Demikian tutorial cara mendapatkan NUPTK. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.